Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan lagi cerita dokter konyol Lee Fugui-nya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Tuan dan Nona, terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 2780 menuju sarang serigala. Melihat ekspresi Lee Fugui, Wu Dalang tiba-tiba teringat sesuatu. Ia bertanya dengan penuh semangat kepada Lee Fugui, "Bos, apakah Anda punya anak singa?" Dahi Lee Fugui dipenuhi garis-garis hitam. 3 kata, bajingan kecil, sungguh menjengkelkan di telinga. Serigala abu-abu di sampingnya terkekeh dan berkata, "Perlukah kau bertanya? Kalau dihitung-hitung, putri kita pasti sudah melewati tanggal persalinan." Lee Fugui tak kuasa menahan rasa ingin tahunya, dan bertanya, "Tidak, aku hanya penasaran. Eliza adalah anggota ras manusia, dan aku juga manusia. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi saat kita bersama?" Wu Dalang menjelaskan, "Bos, Anda tidak tahu ini, kan? Haha, meskipun Anda dan Nona Eliza manusia, Nona Eliza memiliki jiwa klan serigala kita di dalam tubuhnya. Ini juga berarti dia memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan suku serigala kita. Ambil contoh, masalah memiliki anak." Lee Fugui teringat ucapannya saat ia dan Eliza berpisah. Setelah hening beberapa detik, ia berbalik dan, saat meninggalkan tambang, ia dengan sungguh-sungguh menginstruksikan Chang Sun Sanyang dan yang lainnya, "Jaga tambang baik-baik. Aku mau keluar sebentar." Zhang Sun Sanyang berkata dengan yakin, "Tuan, jangan khawatir. Dengan beberapa dari kami di tambang ini, sama sekali tidak akan ada masalah." Lee Fugui masih merasa gelisah. Ia berhenti dan menoleh ke Chang Sun Sanyang, lalu berkata terus terang, "Ada satu hal lagi yang harus kau ingat. Jika suku iblis benar-benar menyerbu tempat ini dalam skala besar, jangan khawatirkan Yuan Shi dan barang-barang lainnya di sini. Larilah sejauh yang kau bisa." Melihat Lee Fugui mengatakan ini, Chang Sun Sanyang juga merasa sedikit gelisah. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Guru, berapa lama Anda akan pergi kali ini?" Lee Fugui tersenyum dan berkata, "Hanya butuh waktu 3 hingga 5 hari. Dewasa ini, tidak perlu menggunakan transportasi manusia untuk menuju Gunung Tanu Ula. Jika perlu, Anda cukup menggunakan Sky Saking Roar atau Unicorn. Bahkan tanpa kedua hewan peliharaan roh ini, dengan kekuatannya, ia hanya membutuhkan waktu paling lama setengah hari untuk terbang dari sini ke Gunung Tanu Ula." Namun saat ini dia tidak begitu jelas tentang situasi di sisi lain Gunung Tanu Ula. Jika Raja Iblis dari klan Iblis juga ada di sana, jika dia bergegas tanpa persiapan apapun, kemungkinan besar dia akan kehilangan nyawanya. Sambil memikirkan ini dalam benakku, Lee Fugui melanjutkan, "Tapi jangan khawatir, saya pasti akan segera kembali. Dan ingat apa yang baru saja kukatakan, jika sesuatu hilang, kita bisa mengambilnya kembali, tetapi jika kita mempertaruhkan nyawa kita untuk hal yang sia-sia, maka itu tidak akan sepadan." Chang Sun Sanyang berkata dengan gelisah, "Baiklah, saya mengerti." Setelah memberikan instruksi, Lee Fugui kembali ke desa secepat mungkin. Baru saja tiba di halaman vilaku sendiri. Kemudian dia melihat Sanxing, Meng Xian dan yang lainnya menunggu di halaman. Sebelum dia bisa berdiri tegak, Meng Xian dan yang lainnya segera melangkah maju dan menatap Lee Fugui dengan penuh antisipasi. Setelah Lee Fugui melihat sekeliling kerumunan, ia berkata terus terang, "Xuan Ming, Teng She, Fu Mo, Yu Zhen, kalian berempat akan menemaniku ke pegunungan Tangnu Ula kali ini. Saat kalian pergi, bawalah murid-murid kalian." Setelah mendengar apa yang dikatakan Lee Fugui, Hua Duo dan Sister Ming segera datang. Suster Ming berbisik, "Fugui, apakah kamu yakin mereka menyandera anak kamu dan Eliza?"
Li Fugui mengangguk dan berkata, sudah dikonfirmasi. Saya baru saja pergi ke tambang dan bertanya kepada Wu Dalang dan yang lainnya. Menurut mereka, anak itu seharusnya lahir sebulan yang lalu. Putri mayat mengangguk dan berbisik, kalian baru saja menceritakan situasinya. Ditambah dengan apa yang baru saja dikatakan Moye, kemungkinan besar mereka telah menangkap anak Fugui kali ini. Tetapi, setelah mengatakan ini, putri mayat tiba-tiba berhenti. Li Fugui bertanya, Saudari Siji, silakan katakan apapun yang ingin kau katakan. Putri mayat mengangguk pelan dan berbisik, Fugui, aku khawatir mereka akan menggunakan tipu daya untuk memancing harimau itu menjauh dari gunung. Jika kau pergi, jika peri iblis lainnya menyerbu, Kabupaten Qinglong akan ditaklukkan. Saat itu, penduduk desa Xiaoxi, begitu pula para peri iblis yang telah menyerah padamu. Di akhir pidatonya, Siji berhenti lagi dan menatap Li Fugui dengan prihatin. Setelah beberapa detik terdiam, Li Fugui memandang Hua Duo, Sister Ming, Meng Tian dan yang lainnya. Saudari Ming, setelah aku pergi, kau akan mengambil alih komandoku. Meskipun masih banyak iblis abadi di suku iblis yang belum kutangkap, hampir sepertiganya sudah berada di bawah komandoku. Ketika kita meninggalkan Kabupaten Qinglong nanti, aku akan menugaskan para dewa iblis di luar Kabupaten Qinglong untuk menjaga Kabupaten Qinglong dan desa Xiaoxi, dan memberitahu mereka apa yang perlu mereka waspadai. Semua pemimpin klan manusia, Lu Linger, dan Jenny, semuanya mematuhi perintahmu. Saat berbicara, Li Fugui menatap Jenny dan Lu Linger dan bertanya kepada kedua gadis itu, apakah kalian punya sesuatu untuk dikatakan? Jenny dan Lu Linger sekarang mematuhi setiap kata Li Fugui. Begitu Li Fugui selesai berbicara, kedua gadis itu mengangguk. Lu Linger melangkah maju dengan cemas dan berbisik kepada Li Fugui, Fugui, harap berhati-hati saat kau keluar. Jenny pun berkata sambil berlinang air mata saat itu, Fugui, jangan khawatir, kami akan mematuhi perintah Suster Ming dan melindungi desa Xiaoxi dan Kabupaten Qinglong. Li Fugui memperingatkan kata demi kata, ingat, yang paling perlu kalian lindungi bukanlah Kabupaten Qinglong dan desa Xiaoxi, melainkan nyawa kalian masing-masing. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Li Fugui akhirnya mengarahkan pandangannya pada Jenny. Ia berkata terus terang, Jenny, kau dan aku pernah ke pegunungan Tangnuula, dan kau tahu di mana sarang serigala itu. Jika Kabupaten Qinglong diserang besar-besaran oleh suku iblis, kau harus menghubungiku terlebih dahulu menggunakan telepon satelit. Jika telepon tidak bisa menghubungiku, kau harus menerobos pengepungan dan terbang untuk menemukanku sesegera mungkin. Saya butuh waktu sekitar setengah hari untuk sampai ke Gunung Tangnuula dari sini. Kamu seharusnya bisa menyamai kecepatan saya. Dengan cara ini, mereka hanya perlu bertahan di sini selama 1 hari, dan aku akan bisa bergegas kembali. Meskipun Li Fugui tahu bahwa kemungkinan besar dia akan jatuh ke dalam perangkap suku iblis saat pergi ke Gunung Tangnuula, bagaimanapun juga Eliza adalah wanitanya, dan dia telah melahirkan anaknya. Saya selalu memperlakukan semua wanita di sekitar saya secara setara. Dia sama sekali tidak bisa memilih untuk berdiam diri saja ketika Eliza ditangkap oleh iblis. Di samping itu, sejak Eliza menyerahkan jabatan Raja Serigala kepadanya, dia kini menjadi pemimpin suku Serigala. Suku iblis pasti akan menyebabkan kerusakan besar pada suku Serigala saat mereka datang ke sana kali ini, jika dia tidak segera menghentikan mereka. Bahkan jika dia mengalahkan iblis-iblis itu di masa depan, itu akan menjadi penderitaan yang tak terlupakan dalam hidupnya. Hal terpenting dalam hidup adalah tidak meninggalkan penyesalan. Setelah pengerahan pasukan selesai,
Li Fugui tidak ragu lagi. Ia memberi perintah kepada Fu Mo Yuanzong, Xuan Ming, Yu Zhen, Teng Xi, dan Si Ji yang telah bersiap di belakangnya. Berangkat. Setelah mendengar perintah Li Fugui, keempat pemimpin sekte dan putri mayat segera terbang ke udara bersama murid-murid mereka. Unicorn itu kini tersembunyi di awan. Tunggu sampai Li Fugui dan semua orang mendarat di punggungnya. Unicorn itu terbang langsung menuju Siberia dan pegunungan Tanu Ula. Setengah hari kemudian, kelompok itu tiba di atas gunung Tanu Ula. Dibandingkan terakhir kali saya datang ke sini, suhu di sini kali ini lebih rendah. Angin dingin yang dibalut butiran salju menamparkan wajah Li Fugui dan yang lainnya. Dalam situasi ini, Li Fugui dan yang lainnya tidak dapat melihat situasi di lapangan dengan jelas sama sekali. Si Ji menghampiri dan berbisik kepada Li Fugui, "Fugui, tunggu di sini sebentar. Aku akan turun dan melihat." Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Karena kita sudah sampai di sini, bahkan jika kita harus turun bersama." Setelah mengatakan ini, Li Fugui berbalik dan berkata terus terang kepada para master dan murid sekte di belakangnya, "Dengarkan baik-baik. Jika kita kalah kali ini, kita pasti akan menghadapi pertempuran sengit. Begitu kita sampai di tanah, iblis apapun yang muncul di dekat kalian, entah itu goblin atau monster, akan dibunuh tanpa ampun." Fu Mo dan yang lainnya telah lama ingin menguji kekuatan teknik pembasmi iblis yang telah mereka pelajari. Begitu Li Fugui selesai berbicara, mereka hampir tidak ragu sama sekali dan berteriak keras, "Yakinlah." Li Fugui melambaikan tangannya dan terbang langsung ke tanah bersama semua orang. Setelah menerobos badai salju dan mencapai tanah, semua orang tercengang oleh pemandangan di hadapan mereka. Lereng bukit yang seharusnya tertutup salju putih kini berubah menjadi merah terang seluruhnya. Hati Li Fugui menegang. Dia hendak melangkah maju ketika sesosok hitam tiba-tiba tersandung ke arahnya di tengah angin dan salju. Lihat situasi ini, Li Fugui dengan cepat mengedarkan energinya, tetapi bayangan hitam itu perlahan mendekat. Li Fugui perlahan-lahan melihat wajah bayangan hitam di depannya. Pada saat yang sama, bayangan hitam itu juga melambat setelah melihat Li Fugui. Berkat indera penciuman tajam klan serigala, bayangan hitam itu merasakan kedatangan Yang Mulia Raja Serigala ketika kedua belah pihak berjarak kurang dari 20 meter. "Yang Mulia, tolonglah aku. Yang Mulia, tolonglah aku." Bayangan hitam itu tiba-tiba berteriak keras dan menyerbu ke arah Li Fugui. Li Fugui melepaskan kewaspadaannya dan bergerak maju dengan cepat. Ketika mencapai bayangan hitam itu, ia mendongak menatap manusia serigala yang penuh luka dan merasakan sakit yang teramat dalam di hatinya. "Katakan padaku, berapa banyak manusia serigala yang tersisa sekarang?" Manusia serigala yang terluka parah itu menangis terseduh-seduh dan berlutut, terisak-isak, "Yang Mulia, kita sekarang tinggal kurang dari 20 orang. Suku iblis, mereka begitu kuat sehingga kita sama sekali bukan tandingan mereka." Li Fugui terus bertanya, "Di mana Eliza?" Manusia serigala itu tersedak dan berkata, "Yang Mulia, Eliza telah diculik oleh mereka." "Oh, dan Yang Mulia pangeran kecil juga telah diculik oleh mereka. Kami, para penyintas terakhir, awalnya berencana untuk menyelamatkan Yang Mulia Ratu dan Yang Mulia Pangeran. Tapi kami sama sekali bukan tandingan mereka. Dengarkan ini." Li Fugui mengepalkan tinjunya. Dia menggertakkan giginya. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia menahan amarah di hatinya dan segera mengeluarkan cairan induk roh hitam yang dibawanya. Ia menyerahkannya kepada manusia serigala dan memintanya untuk meminumnya.
Kemudian, ia menarik manusia serigala itu. Saat manusia serigala itu berdiri, Li Fugui menoleh ke arah Fu Mo, Xuan Ming, Yu Zhen, dan Teng Snake dan berkata terus terang, "Kalian berempat, pimpin bawahan kalian dan kepung Gunung Tanu Ula dari kaki gunung. Lalu pimpin bawahanmu dan serang menuju puncak gunung." Yu Zhen tampak sedikit gelisah dan bertanya pada Li Fugui, "Fugui, bagaimana denganmu? Apa yang akan kamu lakukan?" Li Fugui mengangkat kepalanya, melirik ke arah puncak gunung, dan berkata dengan suara lantang, "Aku akan langsung pergi ke puncak gunung bersama Putri Mayat untuk mencari Eliza." Saya mendengar nada tekad Li Fugui saat dia berbicara. Yu Zhen dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka semua mengambil tindakan sesuai instruksi Li Fugui. Setelah semua orang bubar, Li Fugui menoleh ke arah manusia serigala di sampingnya dan bertanya, "Apakah kamu tahu di mana mereka menahan Eliza?" Menghadapi pertanyaan Li Fugui, setelah manusia serigala di sebelahnya meminum cairan ibu rok hitam, tubuhnya berangsur-angsur pulih. Dia menarik pikirannya. Dia berkata langsung kepada Li Fugui, "Tuan Li, Nona Eliza sekarang berada di sarang serigala kita di puncak gunung. Tapi ada dua orang yang sangat kuat di sarang serigala. Kau harus berhati-hati." Li Fugui mendengus dingin. Dalam beberapa hari terakhir, cukup banyak iblis dan peri yang telah dibunuhnya. Selama Raja Iblis tidak ada di sini, dia tidak perlu takut pada apapun meskipun semua peri iblis yang tersisa berkumpul di sini. Tidak masalah. Tunjukkan jalannya. Manusia serigala itu mengangguk dan berjalan maju, menatap angin dan salju. Li Fugui mengikutinya dari dekat, berjalan maju kurang dari 100 meter. Li Fugui tidak ingin badai salju berhenti tiba-tiba. Segera setelah itu, awan gelap di langit berangsur-angsur menghilang. Saat matahari bersinar di bumi, Li Fugui melihat dengan jelas kerumunan orang di puncak gunung di depannya. Para monster dan penjahat dari klan iblis ini bagaikan anak serigala yang menangis meminta makanan, sambil terus-menerus mengeluarkan raungan aneh dari mulutnya. Lihat situasi ini, manusia serigala yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti. Teringat adegan pertarungan mereka dengan iblis tadi, manusia serigala itu mulai gemetar. Li Fugui melihat pemandangan ini dari sudut matanya, tetapi dia tersenyum dan berbisik kepada manusia serigala di sampingnya, "Kamu tidak perlu khawatir. Jangan takut, tinggallah di sini untuk sementara waktu." Manusia serigala itu merasa sangat gugup, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Aku akan mengikutimu kemanapun yang mulia pergi." Setelah mendapat jawaban ini dari manusia serigala, Li Fugui menunjukkan senyum lega di wajahnya. Tepat saat itu, tiba-tiba, ratusan setan berhamburan turun dari puncak gunung bagai longsor. Setelah melihat adegan ini, Li Fugui kemudian mengalirkan energi vitalnya dan menggunakan seni misteri 89. Sambil berlari ke depan, ia berkata kepada Putri Mayat, "Kakak Putri Mayat, tolong bantu aku melindungi saudara manusia serigala ini." Si Ji mengangguk dan berteriak kepada Li Fugui, "Fugui, hati-hati." Sebelum Li Fugui sempat membuka mulut untuk menyetujui, dia sudah tiba di tengah sekelompok monster. Setelah meminum beberapa pil iblis berturut-turut, vitalitas dalam tubuh Li Fugui telah menembus tingkat transformasi spiritual. Selain itu, dia juga baru saja menggunakan seni mendalam 89. Saat ini, penggunaan seni mendalam 89 telah mencapai tingkat kesempurnaan. Di negara bagian ini, dia memasuki tengah-tengah monster dan setan seperti seekor harimau di tengah kawanan domba. Ketika manusia serigala itu melihat Li Fugui membunuh semua monster di sekitarnya hanya dalam 1 atau 2 menit,
Ia tiba-tiba menangis. Yang mulia sungguh berkasa. Terima kasih banyak telah membalaskan dendam saudara-saudari serigala kami. Namun Li Fugui menutup telinga terhadap hal ini. Saat ini, dia hanya punya satu pikiran dalam benaknya. Akhiri. Bersambung.